Investasi untuk pemula. Nah, ini suatu tips yang sangat penting banget karena saya akan jelaskan dalam dua tahap. Dua tahap kalau kamu mau investasi, kalau kamu adalah seorang pemula. Jadi, dua tahap tuh gini. Yang pertama adalah tahapan kalau uang kamu masih dikit, income-nya masih kecil, dan tahap kedua adalah kalau kamu udah duitnya banyak, income-nya udah besar. Karena beda tuh mindset-nya tuh. Dan permainannya, gamenya juga beda. Bedanya apa? Kalau income kamu masih kecil, artinya buat makan aja susah. Oke? Buat cukup sampai akhir bulan aja udah bagus. Nah, sedangkan kalau kamu udah punya income yang besar, mindset bedanya adalah gini. Ketika kamu invest di tempat yang salah, bulan depan uang kamu masih bisa dipakai buat invest di tempat yang lebih benar. Beda ya. Jadi safety netnya aja udah beda tuh. Safety net itu maksudnya gini. Kalau kamu salah, income kamu kecil, kamu salah, maka itu jadi masalah besar. Tapi kalau misalnya income kamu udah besar, udah 50 juta lah misalnya, udah besar, kamu mengambil keputusan investasi yang salah, bulan depan ketutup tuh sama gaji kamu tuh. Masih ketutup sama income bulananmu. Jadi pilihannya jadi lebih banyak. Jadi lebih merdeka, jadi lebih nyaman di sana mainnya. Tapi kalau income-nya masih kecil, fokusnya itu adalah gimana caranya supaya kamu bisa melakukan investasi yang bisa naikin penghasilanmu. Paham ya? Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau kamu income-nya masih kecil, gaji masih UMR deh, misalnya masih 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu kan. Lalu kemudian, kamu pengen berinvestasi. Satu-satunya yang kamu investasikan itu adalah leher ke atas. Invest di skillmu. Invest di otakmu. Buat apa invest di otak? Supaya kamu punya income yang lebih besar seperti itu. Jadi investasinya adalah untuk meningkatkan penghasilanmu. Percuma kamu gaji 5 juta. Gaji 5 juta tuh berapa ya kalau mau nginvest ya? Anggap aja nginvest misalnya gaji 5 juta itu nginvest, anggapnya 500 ribu deh sebulan. 4,5 juta buat biaya hidup segala macam, tempat tinggal, bensin, pulsa handphone, makan. Kamu invest 500 ribu sebulan. Kalau misalnya kamu invest di saham yang kenaikannya anggaplah 10% per tahun ya, kamu dapat 50 ribu setahun. Tapi kan Pak gede, nginvestnya tiap bulan, berarti kan setelah 1 tahun akan punya 6 juta tuh di saham. Oke, 6 juta setahun, 6 juta nih, dalam setahun kamu udah naruh duit 6 juta, hasilnya adalah 600 ribu setahun. Masih kekecilan menurut saya ya. Tapi kalau misalnya sekarang dirubah nih mindsetnya, kalau gajimu masih 5 juta, kamu invest leher ke atas, kamu kuasai high income skill, invest di skill-skill yang bisa mendatangkan income yang besar, sehingga dalam 1 tahun ya, tadi kan 1 tahun kamu punya saham 6 juta, tapi kalau kamu fokusnya adalah di high income skill, dalam waktu setahun kamu punya income 50 juta. Itu bedanya. Sehingga di tahun kedua kamu udah bisa mulai berinvestasi yang saya bilang tadi, yang tahap 2. Nanti saya akan bahas. Kamu akan bisa mulai investasi yang tahap 2. Yang untuk orang-orang yang udah punya duit. Oke? Nah, kalau kamu masih di tahap 1, kuncinya adalah gimana caranya naikin income-nya dulu, naikin penghasilannya dulu. Naikin dulu tuh gaji bulananmu tuh. Gimana caranya? Kuasai high income skill. High income skill apa aja? Contoh ya, high income skill ya, dokter spesialis tuh high income skill tuh. Kamu jadi dokter spesialis, kamu uang duduknya aja, duduk nggak ada pasien di satu rumah sakit itu bisa puluhan juta sampai ratusan juta. Itu nggak ada pasien loh. Tapi kalau kamu punya pasien itu minim-minim auto ratusan juta per bulan tuh high income tuh. High income skill. Tapi kamu harus jadi dokter spesialis, belajarnya lama, mahal pula di depan. Kalau kamu bisa silakan. Dan itu kalau misalnya kamu memang tujuannya ingin jadi dokter, kamu punya cita-cita jadi dokter, please kejar. It's okay, nggak apa-apa. Bagus. Bantu banyak orang biar sehat. Nah, cuma kalau kamu mikir, ya elah, saya udah umur segini mana bisa jadi dokter, kuliah lagi. Nah, nggak bisa kan jadi dokter kan? Ya udah, income skill yang kedua misalnya. Kamu bisa jadi apa? Jadi programmer. Sekarang tuh programmer duitnya banyak loh, gajinya gede. Perusahaan-perusahaan teknologi itu pada rebutan talent-talent programmer yang hebat.
Apalagi kita bicara big data, AI dan segala macam. Kalau kamu menguasai bidang tersebut, itu gajinya besar sekali. Bisa puluhan juta sampai ratusan juta juga, udah kayak dokter aja. Nah, permasalahannya adalah ya kamu harus belajar itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan kamu juga harus punya equipment atau perlengkapan yang mumpuni, yang cukup layak sehingga bisa memfasilitasi kamu belajar. Punya nggak laptop yang canggih misalnya? Punya nggak koneksi internet yang cepat? Punya nggak mentor-mentor yang bisa yang bisa ngajarin itu? Biayanya banyak dan kamu harus bayar itu, dan lama. Nah, repot lagi kan? Atau opsi yang ketiga nih, kamu investasi leher ke atas untuk belajar jualan. Kenapa belajar jualan? Karena sekali lagi, darah dari setiap perusahaan itu adalah penjualan, sales, omset. Kalau kamu jago jualan, kamu akan disayang jadi anak emas. Dah gitu aja. Kamu akan ngasilin duit buat sebuah perusahaan, kamu akan jadi anak emas. Dan orang yang jago jualan itu tidak dibayar berdasarkan waktu. Kamu sekarang kerja, gaji 5 juta UMR. Kenapa gajinya cuma UMR? Karena kamu dibayar berdasarkan waktu, dan waktumu dihargai hanya 5 juta per bulan. Kalau kamu besok datang ke bosmu dan bilang, "Pak, waktu saya mahal. Saya nggak mau digaji 5 juta. Saya mau waktu saya dihargai 50 juta." Apa yang terjadi? Oke, udah, kamu keluar cari perusahaan lain, saya akan ganti kamu dengan orang yang baru. Banyak orang yang mau kerja dengan 5 juta, dengan gaji UMR, banyak banget. Karena, kenapa kok waktumu tidak mau dihargai 50 juta? Ya karena skillmu adalah skill 5 jutaan, skill UMR, yang bisa digantikan kapan saja. Makanya kalau kamu punya skill yang tidak tergantikan, skill yang banyak dicari orang, kamu akan dianak emasin. Kalau kamu jago jualan misalnya, kamu mau resign dari perusahaan tersebut, kamu datengin omset banyak, yang ada kamu nggak akan dikasih resign, kamu yang ada dikasih bonus, dikasih gajinya dinaikin, komisi dinaikin, terserah. Itulah bedanya orang yang jago jualan. Nah, belajar jualan di mana? Nah, ini yang paling enak nih, tanpa modal juga bisa. Kamu nonton di YouTube, ini banyak banget konten-konten ngajarin jualan, banyak banget konten-konten ngajarin jualan. Dan kalau kamu praktekin, itu kamu bisa dapat income yang besar. Kamu akan jago jualan. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa, kalau belajarnya gratisan, kamu jadi nggak semangat. Kalau belajarnya gratisan, kamu akan merasa, ini mah ilmunya ilmu Google, di mana-mana ada. Saya sarankan, kamu bisa belajar dari buku saya, 69 Strategi Marketing dan Branding. Di mana belinya? Di link di bawah tuh ada, 69 strategi marketing. Kamu praktekin ilmunya, 1, 2, atau 3 strategi aja. 1, 2, atau 3 strategi aja, income kamu pasti meledak, pasti naik. Tapi kamu kuasai bener, kamu praktekin bener, income kamu naik. Ketika income kamu udah naik, kamu udah punya 50 juta sebulan, sekarang baru masuk ke investasi tahap yang kedua. Invest di mana? Sekarang baru kita bicara, ada saham, ada bitcoin, ada properti, ada macam-macam. Maka mau investasi apa aja banyak. Nah, investasi di mana bagusnya? Kalau misalnya sekarang kamu udah punya konsisten ya 50 juta perjalanannya, tapi masih sama kayak tadi. Awalnya kamu 5 juta duitnya, lalu kemudian kamu naik ke 50 juta. Asumsi saya, waktu kamu gajinya 5 juta, maka maksimal gaya hidupmu adalah 5 juta rupiah. Asumsi saya ya. Karena kalau kamu gaji 5 juta, gaya hidup 10 juta, boncos kamu mati, nggak bisa makan. Maka kalau kamu naik gajinya ke 50 juta, income kamu naik 50 juta, mestinya gaya hidup 5 juta tidak membuatmu mati. Kamu tetap bisa hidup dengan uang 5 juta. Yang mana asumsi saya berarti, ketika kamu gajinya 50 juta, sekarang kamu punya income 50 juta, penghasilan 50 juta sebulan, maka sebetulnya yang bisa kamu investasikan itu adalah 45 juta. Karena gaya hidupmu mestinya 5 juta juga bisa. Bener tak bener? Nah, di sini nih mulai nih. Kan biasanya kalau gajinya naik, kalau income-nya naik, gaya hidup juga naik. Itu sangat manusiawi. Sekarang tapi kita batasin ya, karena kan tujuanmu adalah pengen berinvestasi nih. Kamu tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan passive income kan. Kamu pengen investasi kan. Anggaplah kita batasin nih, gaya hidupmu adalah 15 juta per bulan. Udah naik 3 kali lipat nih, asik banget. Udah naik 3 kali lipat, 15 juta per bulan. Kamu udah kemana-mana, udah enak tuh. Udah bisa, bawa motor udah gak mikir bensin lagi tuh. Makan udah enak tuh, udah bisa makan KFC tuh. Gaji 15 juta. Artinya kamu punya 35 juta buat diinvestasikan. Kalau kamu adalah seorang pemula yang baru belajar, ini kan baru pemula nih hitungannya nih.
Saran saya, kamu cobain semua. Semua. Bahkan investasi bodong pun yang menurut kamu bodong, kamu cobain aja. Kenapa? Di sana kamu belajar. Oh yang kayak gini bodong, oh yang kayak gini enggak. Paling nggak kamu bisa mengenali itu dulu nih. Semua orang itu punya jatah ketipu loh. Kalau orang nggak pernah ketipu, hati-hati, sekali aja ketipu bisa-bisa besar. Nah, tapi kalau kamu dari kecil, dari invest jutaan aja udah ngerti, oh ini bodong, oh ini enggak, oh ini bodong, oh ini enggak. Next kamu bisa fokus ke yang enggak aja, yang real aja. Ini bodong, ini real. Nanti ke depan kamu akan udah punya insting tuh. Oh, dari pengalaman saya kayak gini mah bodong, saya tinggalin. Yang kayak gini real nih, ini bener nih. Saya ikut yang ini aja. Nah, investasi yang bodong belum tentu rugi. Investasi yang real belum tentu untung. Contoh apa investasi bodong? Money game misalnya. Money game kamu bisa cuan gede kalau masuk duluan. Bener ya? Investasi bodong kamu bisa cuan kalau masuk duluan. Investasi yang real kamu bisa rugi kalau marketnya lagi jelek. Sesimpel itu aja. Saham tuh real nggak? Saham itu real. Tapi ketika marketnya lagi jelek atau kamu beli sahamnya gorengan, saham gorengan tuh nggak bodong loh. Saham gorengan tuh real loh. Tapi saham gorengan bisa bikin kamu rugi kalau kamu nggak cepat keluar. Nah, kenapa saya bilang ikutin semua yang kamu bisa? Karena pertama, kamu udah punya cash flow sekarang. Dimana kamu rugi, bulan depan ya gajimu bisa nutupin lagi kok. Kamu bulan depan bisa nutupin kerugianmu lagi kok. Nggak apa-apa. Lebih cepat rugi, lebih cepat ketipu, lebih cepat kamu bisa memilih investasi-investasi yang tepat, yang sesuai dengan stylemu. Kalau saya orangnya sangat konservatif, all in all out, hanya di properti, udah itu aja. Ada nggak saham? Ada tapi dikit banget. Ada tapi dikit banget. Lalu kemudian ada nggak reksadana? Ada tapi sedikit. Ada nggak emas? Ada tapi seimplit banget. Kalau saya all in-nya, all out-nya itu di properti. Kenapa ya? Itu yang saya ngerti, itu yang saya suka, itu yang saya nyaman. Saya tuh suka kalau misalnya lagi lihat Instagram, lihat properti, saya suka banget. Makanya kenapa saya all in all out di properti. Saya mendalami properti. Bahkan di core bisnis saya pun adalah manajemen hotel, manajemen properti. Jadi nggak jauh-jauh dari sana. Saya beli properti, saya investasikan, tapi saya nggak mau sewain tahunan, saya sewain harian. Pakainya gimana caranya? Ya pakai perusahaan saya sendiri. Jadi perusahaan saya itu salah satu gunanya adalah memanage properti investasi saya juga. Seperti itu. Jadi saya di sana. Nah, kenapa kok saya akhirnya bisa memutuskan pilih properti aja? Ya karena sudah coba yang lain-lain banyak banget. Dari dari saham, dari forex lah, dari reksadana, emas, semuanya saya pernah coba. Bahkan kripto pun saya pernah coba. Tapi akhirnya saya memutuskan buat saya yang paling cocok, bukan artinya yang paling bagus properti, nggak juga. Semua ada plus minusnya, tapi buat saya yang paling cocok ya properti. Makanya saya di sana. Nah, tugasmu adalah menemukan secepatnya yang paling cocok buatmu itu apa. Itu dulu nomor satu. Ketika kamu udah dapet all in all out di sana, pelajari betul-betul gameplaynya gimana. Kalau kita ngomongin properti, saya ngerti gameplaynya. Tapi kalau kamu nanya emas gimana, saham gimana, ya saya bukan orang yang terbaik untuk ngajarin itu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini. Dan saya juga punya satu online course, judulnya adalah Jagoan Passive Income. Jagoan Passive Income. Jadi kamu bisa nanti lihat di bawah, saya akan ajarin kamu gimana cara kamu bisa bangun passive income kamu dari nol.